Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial, video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang sudah sampai di pertemuan kelima yang kita akan membahas terkait dengan array. Nah, ada dua bahasan ya, nanti akan saya share terkait dengan konsep tool array dan contohnya kita menerapkan array. Sebelumnya, kita akan adakan mini games dulu ya. Sebelum kita membahas mengenai konseptual array dalam implementatifnya ke dalam bahasa pemrograman Java, kita coba untuk bermain games di Word Search Lab ya. Bisa diakses untuk gamenya dengan link tersebut. Kemudian teman-teman silahkan cari ya. Di sini ada beberapa kata yang memang harus ditemukan ya. Bisa secara vertikal, bisa secara horizontal, bisa dari bawah ke atas, atas ke bawah, kiri ke kanan, kan juga miring itu bisa. Nah, silakan teman-teman temukan kata-kata yang ada di sini. Ada indeks, ada sejenis, ada sekuensial, ada akses, dan ada dimensi. Jadi, silakan dicari teman-teman. Kemudian, silakan screenshot hasil ini dan upload di Reels yang sudah teman-teman temukan ya kata-katanya. Saya akan berikan contoh satu. Saya sudah menemukan kata sekuensial ya. Nah, seperti ini caranya. Nanti saya akan temukan kata-kata kunci ini. Nah, kata-kata kunci ini nanti yang akan penting ya di dalam pembelajaran kita, yaitu terkait dengan array. Nah, kata-kata ini nanti erat kaitannya dengan pembelajaran kita, teman-teman. Silakan teman-teman cari kata-kata yang ada di tumpukan kata ini ya. Bisa secara mendatar, bisa secara kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan seterusnya. Silahkan temukan kata-kata tersembunyi di balik kata-kata yang ada. Kemudian silahkan upload ke list. Ini adalah kata-kata yang akan kita gunakan terminologi di dalam array. Oke, itu adalah kata-kata yang kita akan pelajari. Setelah itu, kita akan bahas terkait dengan konseptual dari array. Dengan kata-kata yang kita temukan tadi, array itu merupakan adalah tipe data terstruktur ya teman-teman. Ya, yang syaratnya adalah sejenis atau bertipe data sama. Yang jumlah tetap dan juga diberikan suatu nama tertentu. Nah, elemen array tersusun secara sekuensial di dalam memori sehingga memiliki alamat yang saling berdekatan satu sama lain. Kemudian jenis jenisnya ada yang dimensi 1, dimensi 2, dan multidimensi, lebih dari 2 dimensi. Kemudian array ini erat kaitannya kalau kita memahami adalah sebagai sebuah matriks ya. Jadi matriks itu bisa dilakukan operasi ya, baik dia ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3 dan seterusnya. Tentunya array ini nanti akan menyimpan ya, akan menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama. Syaratnya adalah sama. Jadi kalau kita membandingkan sebuah array, maka gambarannya adalah sebuah tipe data. Maaf, sebuah variabel yang nanti menyimpan tipe data yang sama. Jadi kalau kita pakai ya namanya variabel, variabel ini kalau saya analogikan adalah sebuah ember yang nanti bisa diisikan atau diganti-ganti isinya sesuai dengan kita gunakan atau ember terbuka. Tapi kalau konstanta, embernya tertutup. Kalau kita ingin mengganti isinya, maka kita harus membuka tutupnya, ya, atau kita mendefine ulang. Tapi kalau variabel, maaf, kalau array itu dia memiliki sekat-sekat seperti ini, sehingga datanya bisa diisi banyak, lebih dari satu. Kalau ini adalah variabel dan ini konstanta, itu hanya satu saja, satu data saja, data ya, satu data. Kalau array itu bisa banyak data. Nah, ini disusun secara vertikal maupun horizontal. Jadi, dalam array itu ada kuncinya adalah ada indeksnya. Indeksnya dimulai dari apa? Dimulai dari 0. Nah, ini indexing array dimulai dari 0. Jadi, kalau ada data seperti ini, misalkan ada 3 data, maka indeksnya bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, dan 2. Seperti itu. Jadi, ini gunanya adalah untuk menyimpan sekumpulan elemen yang tipenya
sama. Bedanya dengan variabel dan konstanta tadi adalah kalau variabel dan konstanta itu dengan analogi ember terbuka untuk variabel berarti dia satu data saja tapi bisa dirubah. Kalau konstanta ember tertutup ya, artinya dia bisa dirubah tapi harus membuka tutupnya atau kita harus mendefine ulang dan tipe dan jenis datanya atau jumlah datanya hanya satu. Sedangkan kalau array itu jenisnya satu jenis, tipenya sama tapi datanya bisa banyak. Lalu karakter berikutnya, kita bisa melakukan pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu ya, dengan mengeset nilai atau menampilkan pada indeks yang dimaksud ya. Nah, inilah kelebihannya tadi. Variabel biasa hanya menyimpan satu data, tapi array bisa menyimpan data dengan jumlah banyak dan dengan catatan harus bertipe sama. Gambarannya adalah seperti ini. Variabel biasa satu dan variabel array bisa banyak. Inilah kelebihan atau benefit kita menggunakan si array. Untuk strukturnya tadi kita sudah jelaskan ada value dan ada indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0 sampai dengan indeks kesekian sejumlah data. Lalu ini adalah value-nya. Jadi misalkan saya ingin mencari data ke-7. 7 berarti kita harus memanggil ke indeks ke-3. Kalau saya ingin data 1, berarti saya harus memanggil data indeks ke-5 dan seterusnya. Dalam Java, kita bisa membuat array dengan menggunakan kode. Nah, seperti ini. Contohnya integer, misalkan tipe datanya integer ya, dengan kurung siku atau kurung kotak, misalkan angka. New integer 5. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau ini ya, kita sudah mendefine bahwa akan ada 5. Ingat, kalau ada 5 data array, maka indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan kita bisa membuat nama, misalkan integer angka, dengan 5 elemen bertipe integer. Ukuran array itu bisa diatur oleh angka di dalam tanda kurung siku. Jadi misalkan ada data 5, 25, 75, 100, dan 125, berarti akan mendapat indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks ke-4. Nah, ini adalah gambarannya. Kita juga bisa langsung menembak ke indeks-indeks tertentu. Misalkan, kalau kita deklarasi seperti ini kan dia akan langsung secara keterurutan 5 akan menempati 0, 25 akan menempati 1. Tapi kalau saya pengen indeksnya atau berurutannya itu berbeda, tinggal saya declare saja. Misalkan 5 nanti akan menempati indeks kedua, berarti tinggal di sini angka 2 ya, angka 2 indeks kedua ini kita isi dengan 5. Kalau saya pengen 75 ada indeks ke 0, berarti ini kita ganti dengan 75. Nah, ini adalah kelebihan array. Kita bisa set apakah dia secara langsung sesuai dengan keterurutan atau dia kita tembak melalui indeksnya. Oke. Kemudian kita bisa melakukan juga akses dalam Java yaitu dengan panggilan angka misalkan 0 dan 1. Kita bisa menembak langsung ke indeksnya. Seperti itu ya. Oke, itu adalah video singkat, teman-teman, terkait dengan pembelajaran kita di pertemuan kelima ini terkait dengan array, sehingga nanti teman-teman ketika sudah di kelas mendapatkan gambaran dengan kata-kata kunci yang teman-teman temukan di dalam Word Search Lab tadi. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan atau video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.